Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial cara menjalankan program Bridge.py di mana RPI menjadi broker dan kita akan mengkoneksikannya kepada Google Cloud. Jadi sebelumnya Anda dapat download contoh kode di link berikut ini atau Anda dapat nonton pada video yang sebelumnya. Kemudian, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mempersiapkan RSA key, tapi ini bukan dari laptop kita, tapi kita perlu RSA key dari RPI atau Raspberry Pi Zero kita. Caranya bagaimana? Pertama kita buka PuTTY, masukkan localhost-nya, open, masukkan nama login as, masukkan password. Oke, sebelumnya pastikan bahwa Anda sudah mengkonfigurasi Raspi sehingga bisa diakses dengan PuTTY. Oke, berikutnya kita masuk ke create RSA key di RPI. Caranya kita copy komen ini, enter. Oke, itu akan membuat sebuah RSA private key.pem. Kemudian kita akan buat yang public, sama, klik kanan, enter. Oke, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa mengambil file ini? Mengambil file RSA key ini, private pem dan public pem ini bagaimana caranya? Karena jika kita masukkan SD card, itu tidak akan terbaca karena di isi SD card hanya berisi image dari Raspbian Lite aja, hanya OS-nya aja filenya. Jadi bagaimana caranya? Maka kita perlu install sebuah aplikasi bernama WinSCP. Jadi di sini saya sudah install, jadi Anda dapat menginstalnya sendiri. Kemudian kita akan buka WinSCP. Oke, jadi di sini saya sudah tahu otomatis apa. Oke, kita akan pilih new site. Jadi masukkan hostname Anda. Di sini saya bernama Raspberry Pi. Oke, port number RPI22, masukkan username Anda, kemudian password. Kemudian pilih save jika Anda ingin menyimpannya. Kemudian pilih login. Masukkan sekali lagi jika diminta masukkan password. Oke, nah seperti ini. Jadi ini kita dapat buka di ini folder tree-nya ini. Jadi ini adalah directory dari Raspberry Pi Zero kita. Dan kita bisa mengaksesnya secara headless dengan menggunakan WinSCP ini. Jadi ini adalah bagian root-nya. Jadi bagian dasarnya itu adalah Pi. Oke, nah ini adalah di folder directory home/pi. Di sini adalah letak dari dua kunci ini. Nah, maka langkah pertama adalah kita pindahkan dulu file RSA key dan public dan private-nya ke laptop kita. Oke, klik dua-dua, tekan copy. Pindahkan di sini kalian mau taruh di lokasinya mana. Di sini saya masukkan di folder yang sudah di-download contoh soalnya. Saya memilih di sini, ini tidak perlu. Oke, saya taruh di sini. Ctrl V. Oke. Oke, jika kita buka di bagian Windows kita, nah, ini adalah dua private dan public pem-nya. Oke, kemudian ini biarkan saja dulu, kita akan lanjut ke setting berikutnya. Kita akan setting Google IoT Core kita. Jadi pertama, mari kita buka. Oke.
Kita akan set Google IoT Core kita. Pertama buka di Google IoT Core seperti ini. Oke, Anda dapat buat registry baru. Di sini saya sudah buat namanya latihan_fork. Anda buat registry baru. Kemudian kita buka di registry ID kita. Nah, di sini Anda dapat membuat device baru. Oke. Pilih di bagian device. Anda buat create device. Di sini saya beri nama. Oke, ini ketutup. Ini namanya ESP32_DHT22. Jadi saya berikan nama device ESP32 saya ini. Jadi dengan banyak device akan namanya berbeda-beda. Oke, kemudian buat topik dan subscribe seperti biasa. Anda dapat buat misalnya di sini saya buat topiknya. Saya membuat topik dengan nama fork bacaan dan subscription-nya juga fork_bacaan. Tapi pada tutorial ini kita tidak akan terlalu membahas tentang topik. Tidak masalah. Oke, kita akan lanjut ke setting gateway. Jadi kembali ke Google IoT Core. Latihan fork. Oke, pilih bagian gateway. Di sini saya juga sudah masih kosong. Kita akan create gateway. Jadi setting gateway, beri nama. Di sini saya memberi nama fork RPI_RPI. Oke, pilih communication, bla 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 bla. Enter manually, upload. Nah, di sini upload lah. Jadi di sini upload RSA key milik RPI ya, bukan milik Windows. Jadi kita browse, kita masukkan public key-nya. Sini di folder tadi. Ini yang tadi kita generate, masukkan public key, open. Oke. Kemudian pilih association only, create. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan bound device kita. Caranya bagaimana? Pilih registry seperti ini, pilih gateway seperti ini, terus pilih di tab ini. Pilih di tab bound device. Nah, sini kan belum ada. Kita pilih bind device. Pilih device yang mau kita bound. Di sini saya pilih ESP32_DHT22. Bind. Oke, sudah successful. Oke. Oke, sekian dari Google IoT Core. Kita akan tutup dulu sebentar. Kita akan lanjutkan. Kemudian kita akan setting ESP32 kita. Jadi ini sama rangkaiannya seperti pada video sebelumnya. Tidak ada yang berbeda. Kita hanya perlu, oke, kita buka Tuni, suhu 3.py, tidak ada yang berubah. Nah, di sini memasukkan device Anda. Paling Anda hanya perlu masukkan SSID, masukkan password WiFi Anda, kemudian nama host Raspberry Anda, kemudian portnya 1883 secara default, kemudian nama device ID Anda. Di sini saya menggunakan SP32_DHT22, kemudian pin 4 dan tidak ada yang berbeda. Oke, paling topiknya adalah device temperatur. Jadi ingat, ini adalah topik dari SP32 ke broker, bukan ke Google IoT Core. Oke, SP32 selesai, kita tinggal upload, kita pending dulu. Kita akan persiapkan hal lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan setting file di folder RPI. Jadi begini, kita akan run program bridge.py di RPI. Nah, jadi di sini adalah folder RPI, sudah disediakan ada 3 buah folder, ada 3 buah file Python berformat .py. Jadi kita akan runkan bridge.py ini di Raspberry Pi. Nah, caranya bagaimana? Makanya caranya adalah kita akan copy 3 file ini, bridge.py, mqtt google.py, mqtt rpi.py, kita akan copy ke direktorinya si RPI. Tapi sebenarnya kita perlu setting dulu sebelum kita copy. Mari kita buka 3 file ini. Jadi di bagian, oke, saya akan buka Tuni. Di bagian bridge.py,
Nah, sini perhatikan ini tidak banyak yang di setting. Dia akan mengimport MQTT Google dan MQTT API. Tidak ada banyak yang di setting, paling hanya perhatikan di bagian topik. Jadi ini adalah brokernya. Kita akan menerima topik ini dari si ESP32. Makanya topik ini dan topik suhu 3.py harus sama. Oke, kemudian di MQTT underscore Google. Nah, ini perhatikan isilah sesuai dengan variabel konstannya. Periksa semua konstan variabel. Kemudian perhatikan private key-nya. Oke. Jadi masukkan project ID Anda, region ID Anda, registry, gateway, device ID. Kemudian ini default. Nah, ini kita akan seperti kita tahu bahwa di Raspi itu sudah ada 2 file ini. Ini kita akan akses dia. Nah, kita lihat di direktorinya. File ini berada di direktori /home/py/. Makanya di bagian tuni, nanti kita akan masukkan program ini ke RPI. Sehingga dia akan cari di mana private key-nya. Makanya masukkan direktorinya ini. home/py/rsa private.pem. Kemudian berikutnya ada roots.pem. Nah, di sini kita akan pindahkan. Oke, sekarang kita pindahkan juga boleh. Kita buka ke WinSCP. Roots.pem ini copy dan pindahkan ke sini. Oke. Oke, sudah pindah dan lokasi foldernya juga sama, yaitu /home/py. Makanya di sini kita masukkan home/py/roots.pem. Oke, kemudian ini default bawaan dan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Kemudian kita periksa di MQTT API.py. Nah, ini juga sama, periksa semua konstan variabelnya. Di sini nama localhost-nya, kemudian nama gateway-nya apa. Sudah selesai, itu saja. Oke, kemudian save ketiga filenya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan pindahkan file yang 3 tadi yang sudah kita edit, kita akan pindahkan ke folder ke dalam RPI. Jadi ini adalah 3 folder tadi, kita namanya RPI. Sama juga di sini, bisa dibuka di sini. Oke, RPI ini kita akan pindahkan ke sini. Copy, paste. Pindahkan ke home/py. Oke. Jadi di dalam RPI kita sudah ada folder RPI. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan setting RPI. Jadi pertama login dulu ke RPI kita dengan putih. Tadi kita sudah pernah buka seperti ini. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini adalah bagian root-nya. Jika kita tekan ls, dia akan keluar isi dari root tersebut. Yaitu ini. Jadi ini sama dengan direktorinya apa ya, karena dia roots. Jadi ada requirement text, ada roots.pem, ada RSA private key, ada RSA public key. Dan juga ada folder RPI. Nah, maka sebelumnya kita tahu bahwa di folder RPI itu ada requirement.text. Jadi ini artinya apa? Untuk menjalankan bridge.py, kita perlu install 4 library ini. Makanya ada cara manualnya adalah tekan pip 3 install satu-satu Google. Tapi cara yang lebih simpel adalah kita cd ke RPI-nya, cd RPI menuju ke directory RPI, kemudian kita seperti ini saja. Jadi ini akan lebih cepat karena dia akan install 4 library tersebut. Oke, enter. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Jadi ketika kita install ini, dia akan install ini Google Cloud PubSub, PAHO MQTT, PJWT, dan Cryptography. Di sini saya sudah pernah menginstalnya, maka hasilnya adalah sudah satisfied. Oke, kemudian, nah, jadi jika Anda perhatikan ketika kita run si suhu 3.py,
Oke, dia akan connecting to Wi-Fi. Nah, akan error seperti ini. Kenapa? Karena MQTT kita belum aktif. Oleh karena itu kita perlu aktifkan. Jadi kembali ke folder pi. Oke, ini error, nggak apa, cd home /pi. Oke, kemudian kita cek dengan cara service mosquito status. Copy, klik kanan. Nah, ternyata di sini statusnya masih inactive atau dead. Nah, ini untuk keluar dari sini tekan Q. Kemudian kita akan aktifkan. Copy, klik kanan, enter. Oke, kita bisa cek kembali. Oke, sudah aktif. Tekan Q, keluar. Nah, dengan demikian jika kita run di sini. Oke, stop dulu. Oke, pilih stop. Bisa run. Nah, sudah terkoneksi. Jadi SP32 sudah kirim ke API kita. Nah, berikutnya kita akan masuk ke uji coba pengiriman data. Jadi konsepnya adalah SP32 akan run program ini, dia akan kirim data, sedangkan kita akan buka SSH baru, dan kita akan subscribe, seperti pada video tutorial sebelumnya. Oke, kita bisa buka. Oke. Nah, jadi di sini kita akan jadikan dia sebagai sub. Dia akan menerima data dari mosquito sub localhost-nya ini, kemudian objeknya adalah device temperature. Nah, dia akan terus membaca. Jadi seperti ini kalau kita perhatikan, ketika kita kirim data, dia akan diterima di brokernya. Nah, sekarang kita akan jalankan bridge.py. Nah, buka SSH baru atau pakai balik yang tadi, kita akan jalankan Python 3 bridge.py. Jadi kita akan jalankan program bridge.py ini, sehingga dia akan bersifat sebagai broker di mana dia membaca bahwa terjadi pengiriman data dari SP32 ke subscribe ini, kemudian si broker ini akan kirimkan ke Google IoT Core. Karena itu caranya adalah kita buka di folder API, karena filenya berada di folder tersebut, kemudian pilih Python 3. Oke, kita masuk Python 3 bridge.py. Kita tunggu. Nah, sini dia udah standby. Kemudian kita akan publish. Ini dia standby menunggu dari ini. Jadi ketika ini di run, dia mengirimkan data, misalnya ini 29,2 diterima oleh subscribe-nya. Oke, sekali lagi. Dia mengirimkan 29,2, diterima lagi. Ini kita buka layar satu lagi. Nah, jadi ini dia sudah menerima ketika kita katakan ini standby, dia menerima 29,2, tapi ada error di tokennya. Jadi di sini kita dapat lihat di sini errornya adalah type error bahwa method ini atau function ini missing satu requirement position argumen yaitu backend. Jadi lokasinya itu ada di home, py, local, lib, python ini. Jadi untuk keluar dari loop ini kita dapat tekan Ctrl C. Oke, sambil menunggu, buka di sini. Nah, jadi jika muncul troubleshoot, kita akan troubleshoot. Jika muncul seperti ini, maka ini disebabkan karena kriptografinya tidak kompatibel, maka kita perlu edit file algoritmnya, algoritm.py-nya. Karena itu kita menuju ke direktorinya. Oke, kita klik di sini, Ctrl V, kita buka algoritm ini. Nah, ini kita bisa klik kayak gini. Tapi
mungkin akan lebih nyaman jika kita gunakan Tuni. Jadi kita bisa download dulu sebentar, copy, paste ke sini. Oke, algorithm.py kita bisa buka di sini. Kita buka di Tuni. Nah, oke, nih. Mari kita lihat. Jadi di baris 4 sampai 5, yaitu di bagian import, di bawah import ini, masukkan from cryptography ini. Seperti ini. Oke, biar lebih lebar. Ya, seperti ini. Kemudian di baris 240 sampai 245, kita cari ada. Oke, ini dia. Jadi seperti kita tahu bahwa errornya itu ada di sini. Ini load time private key. Kita menuju ke metodenya itu, yaitu ini. Kita tinggal tambahkan argumen tambahan seperti yang diinginkan. Ini. Masukkan ke dalam kolom ini. Seperti ini. Oke, save. Oke, ini kita bisa tutup. Nah, jadi kita buka WinSCP kita kembali. Kita bisa copy balik. Kita overwrite. Kita timpa. Yes. Oke, ini sudah bisa kita hapus. Oke. Oke, kita akan coba sekali lagi. Kita akan tekan base3 base.py. Oke, dia standby. Kita buka di Tuni, di suhu3.py, kita run. Oke, 29,2. Ini kurang rapi, stop. Sekali lagi. Oke, 29,2 juga nih. Kemudian kita cek di sini. Oke, sekarang ini sudah selesai JWT-nya, tapi ada masalah baru, yaitu di error seperti ini. Atribut error. Nah, kita akan masuk ke troubleshoot berikutnya. Error di atribut. Jika muncul error seperti ini, artinya kita tidak perlu metode decode lagi. Dan ini problemnya ada di mqtt google.py. Oke, kita bisa buka di sini. Mana dia? mqtt google.py. Ini dia. Jadi di sini kita bisa hapus saja yang metode ini. Oke. Kita bisa hapus seperti ini. Kita tidak perlu decode-nya lagi. Save. Di situ. Nah, kita perlu timpa balik ke RPI-nya. mqtt google.py ini. Oke, kita kembali. Ini. Copy. Jadi ini bisa aja kita timpa atau kita edit di sini juga bisa, tidak masalah. Oke, saya lebih prefer ditimpa. Oke. Yes, override. Oke, tutup. Nah, sekali lagi, oke, ini kita keluar dulu, Ctrl C. Oke, kita akan coba sekali lagi. Python 3 updates.py. Dia akan standby. Oke, ini ketika kita akan coba run lagi, kirim lagi. Oke, salah. Di suhu 3.py. Run. Dia menunjukkan suhu 29,2. Oke, selesai. Jadi dia sudah berhasil membuat tokennya. Ini. Oke, dia akan menerima 29,2. Jadi di sini logikanya adalah SP32 mengirimkan data ke broker. Ini ada subscribe brokernya. Kemudian si brokernya ini dia menerima 29,2 ini dan dia publish ke Google IoT Core. Seperti itu. Oke, sekian dari
tutorial ini kita sudah berhasil menjalankan Place.py di RPI yang akan mengirimkan data ke Google Cloud. Oke, sekian dari video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.